Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Hafsah SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi israh li sadri amri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati yang mulia Hakim Agung yang menyampaikan materi pada pagi hari ini, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajaran, teman-teman mahasiswa yang kalau saya bisa katakan yang sangat berbahagia pada pagi hari ini, karena semua ini patut kita syukur bahwa kita mendapatkan kepercayaan yang sangat luar biasa dari yang mulia Ketua Hakim MK dan jajaran yang sudah sempat hadir di kampus kita. Ini adalah kunjungan yang pertama sekali, dan angkatan saudara adalah angkatan yang sangat berbahagia bisa langsung bersuah menyapa dengan Hakim mulia yang luar biasa nanti akan membawakan materi. Sekali lagi selamat datang kami ucapkan dari Universitas Muhammadiyah Mataram bahwa nanti acara ini terselenggara atas kerjasama yang baik dan kepercayaan yang luar biasa untuk Universitas Muhammadiyah Mataram. Ini mungkin hanya kata sambutan dari kami, karena tadi semua sudah disampaikan oleh Wakil Rektor 1 yang mewakili Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram. Ini mungkin karunia besar yang kemudian nanti teman-teman mahasiswa mengikuti dengan seksama, ambil hikmah yang sangat luar biasa ini menjadi satu pandangan buat kita semuanya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara ini nanti tersuah hal-hal yang tidak berkenan. Kami sekali lagi mohon maaf dan berterima kasih atas kehadiran seluruh rombongan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan jajaran. Nasyrum minallah fatum ya karib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan plakat oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram oleh Ibu Rena Aminwara SH MSI kepada narasumber Profesor Dr. Muhammad Guntur Hamzah SH MH. Kepadanya disilakan.
Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan pada kuliah umum dengan tema Arah Pembangunan Hukum Nasional dan Peradilan Budaya Digital Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Acara ini dilaksanakan juga secara online dan offline, dan langsung saja untuk mempersingkat waktu telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana. Beliau adalah jabatan PLT Direktur Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya pendidikan umum, riwayat jabatan, pengalaman organisasi dapat dilihat di slide yang ada. Kemudian selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Profesor Dr. Muhammad Guntur Hamzah, SHMH, jabatan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Beliau merupakan guru besar dari Universitas Hasanuddin Makassar, pendidikan dan seterusnya, serta jabatan karya ilmiah dan lain-lain. Bapak Ibu bisa lihat pada slide yang sudah ada. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pesatnya perkembangan teknologi digital mengharuskan adanya inovasi dalam berbagai bidang, termasuk juga dalam bidang peradilan. Untuk itu dibutuhkan integrasi hukum, ya, lembaga peradilan dan teknologi informasi tersebut guna dapat dimanfaatkan. Widodo Eka Cahya untuk memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Profesor Guntur Hamzah. Untuk waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat perjuangan bersama di kementerian dan lembaga, Profesor Dr. Guntur Hamzah, Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sekaligus mungkin saya juga sampaikan kepada Bu Dekan dan seluruh teman-teman Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Mataram. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara,
menggantikan Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD yang pada saat pergantian beliau setelah menjabat sebagai Menko Polhukam. Mudah-mudahan mengikuti jejak Ketua Umum sebelumnya. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Ibu Dekan beserta Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh jajaran. Dan hadir di sini Bu Dekan, kalau tadi moderator menyampaikan PLT Dirjen Imigrasi, maka jika boleh diizinkan agar mengikuti arahan perintah Bu Dekan dengan tema arah pembangunan hukum, rasanya kalau saya duduk sebagai PLT Dirjen Imigrasi kurang pas. Maka saya perlu sampaikan, di samping mendapat penugasan sebagai PLT Dirjen Imigrasi, saya mendapat penugasan juga dari Menteri dan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan karena itu saya ditugaskan oleh Pak Sekjen, Prof. Guntur, supaya hadir. Karena yang akan nanti kita mintai, ini kata beliau, sebagai sohibul hajah nanti di sini adalah Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu juga Ibu Dekan dan seluruh teman-teman, para kolega, para sahabat yang hadir, saya juga merangkai kegiatan ini dengan Pak Kakanwil di NTB ini. Nah, ini di belakang Ibu Pak Kakanwil itu. Nah, Pak Haris. Nah, dan saya juga dari Jakarta, karena saya juga sudah tahu ini sohibul hajahnya Universitas Muhammadiyah. Yang saya ketahui banyak tokoh-tokoh besar Muhammadiyah, guru-guru Muhammadiyah yang melahirkan bagaimana fondasi bernegara dan berbangsa kita, salah satu diantaranya adalah Bung Karno. Maka saya meminta Pak Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Pembinaan Hukum Nasional harus hadir bersama saya. Maka hadirlah Pak Sesdijen BBHN itu, Ibu. Jadi mendampingi saya bersama Pak Kakanwil. Ada hadir juga teman-teman dari, karena Kemenkumham ini punya banyak unit utama, unit kerja, ada teman-teman Kalapas, Kepala Kantor Imigrasi hadir, yang di dalam ini satu, tapi sebetulnya kita punya banyak beberapa UPT, supaya lebih mengenal Universitas Muhammadiyah Mataram dan bisa bersinergi, baik dengan adik-adik para sahabat kita Civitas Akademika di kampus ini. Karena kebetulan juga saya dan Prof. Guntur ini lahir dari rahim Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi saya kira kalau saya berada di sini itu nuansanya, suasananya itu kembali ke kampus. Jadi walaupun setiap saat juga saya masih tidak melepas kegiatan sebagai guru besar hukum tata negara di Universitas Jember untuk membimbing, meneliti mahasiswa S2 maupun S3. Dan tentu yang saya hormati adik-adik kader bangsa, penerus bangsa, saya senang sekali bisa bersilaturahmi. Dan yang kedua, saya senang sekali pada saat acara pembukaan tadi, tema besar di bawah, dua kegiatan, dua event itu sebetulnya ada satu titik singgung, titik temu. Entah bagaimana saya Pak Sekjen itu men-arrange, men-setting, tetapi rasanya tugas narasumber ini nanti mencari titik singgung itu sehingga kemudian bisa diambil beberapa poin-poin yang dapat kita diskusikan bersama. Di bawah itu temanya membentuk karakter pelajar Pancasila. Jadi saya hanya ingin nanti pada apa yang ingin saya sampaikan, walaupun berbicara soal arah pembangunan hukum nasional, tentu tidak akan tuntas dalam waktu yang singkat, tetapi saya akan ambil kuncinya. Dan kunci itu adalah buah karya agung.
para alim ulama dan tokoh-tokoh besar Muhammadiyah pada masa pergerakan mendirikan negara itu, dan itulah yang sekarang kemudian menjadi dasar landasan kita bernegara dan berhukum. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang akan saya singkat sampaikan nanti, dan mohon sedikit waktu ini Pak Moderator, karena moderator ini memang sudah penguasanya di sini. Mau itu yang mulia ketua, mau itu sekjen, mau itu kepala badan, kalau moderator sudah stop maka akan stop. Itu sebabnya di awal saya mohon dispensasi sedikit aja. Baik, Bapak Ibu dan seluruh teman-teman para sahabat sekalian. Kalau kita bicara arah pembangunan hukum nasional, dalam konsep hukum kita mengenal satu disiplin ilmu yang kita sebut dengan politik hukum. Nah, politik hukum itu banyak definisinya. Intinya adalah politik hukum itu adalah kebijakan atau kebijakan hukum atau legal policy yang dibuat oleh negara atau alat-alat perlengkapan negara, isinya baik ius constitutum maupun ius constituendum. Jadi isinya ius constitutum bisa ius constituendum. Ius constitutum itu adalah hukum perundang-undangan, kemudian keputusan-keputusan hakim, termasuk juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah hukum. Hukum yang berlaku pada saat sekarang, ius constitutum dan ius constituendum. Hukum yang berlaku, yang dicita-citakan, yang diinginkan. Kita ingin sih putusan Mahkamah Konstitusi itu bagaimana ya mensikapi perkara ini, harusnya kan begini. Nah, itu ius constituendum. Kalau ius constitutum bicara hukum existing, ya hukum tertulis, Geschriftenrecht atau Ongeschriftenrecht, hukum yang tidak tertulis. Nah, dua-duanya itu bagian dari hukum kita. Hukum tertulis banyak macamnya itu. Ada regeling, peraturan perundang-undangan, ada besiking, ada vonis putusan pengadilan, putusan hakim baik di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Maka itu disebut dengan hukum tertulis, Schrijvenrecht dalam konsep Belanda. Nah, kira-kira itu. Kalau pertanyaannya kemudian arah pembangunan hukum nasional itu mau kita bawa kemana? Arah pembangunan hukum nasional itu. Maka saya ingin sampaikan bahwa untuk mengetahui kemana hukum nasional itu harus kita bawa, arahnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, melihat ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa bunyi pasal 2 itu? Bunyi pasal 2 itu adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, ini yang saya katakan ada titik singgung ini antara kegiatan seminar di bawah dan yang di atas. Jadi kalau mau membangun hukum kemudian tidak tahu arahnya mau dibawa kemana, ini berbahaya. Mengapa? Pertama, secara historis, latar belakang kita sebagai satu bangsa, bangsa yang disebut bangsa Indonesia itu majemuk, plural. Ada Islamnya, Islam nanti itu juga banyak aliran-aliran di dalamnya. Ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu. Dan banyak lagi aliran-aliran kepercayaan yang oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu harus diakui dan dihormati oleh negara. Termasuk juga kita sebagai warga negara. Nah, karena dasar pluralisme itu beragam itulah, maka ada baiknya juga kita menengok. Mengapa sih kita secara etnis, secara budaya, secara agama, secara iman, secara ras
golongan itu berbeda-beda, tetapi kenapa kita bisa satu? Apa yang menyatukan kita ini? Kalau kita lihat ya, zaman Gorbachev, saya masih ingat bagaimana kejayaan Uni Soviet pada saat itu dengan komunismenya. Tetapi kemudian kena reformasi yang kita sebut kebijakan Glasnost dan Perestroika, Uni Soviet terpecah belah. Hancur sampai sekarang tidak bisa bangkit lagi. Kecuali Rusia yang pada saat itu justru Rusia itu adalah negara bagian. Pecah. Mereka menginginkan memisahkan diri semuanya. Kita geser lagi ke belahan Timur Tengah. Yang katanya juga dalam kepustakaan hukum, kepustakaan politik tentang sejarah ketatanegaraan Islam juga. Kita melihat juga negara-negara yang berbasis pada ajaran Islam juga terpecah belah luar biasa. Kita saksikan kan kemarin. Sampai kemarin kemudian soal isu Afghanistan. Soal Afghanistan sampai kemudian dengan beralihnya kekuasaan ke Taliban, banyak kemudian eksodus yang lari termasuk ke negara kita. Ini banyak. Mengapa saya banyak? Karena saya Dirjen Imigrasi, tahu lalu lintas mereka yang masuk di sana. Mereka minta perlindungan dari kekuasaan di sana. Terpecah belah. ISIS, Timur Tengah, Irak, Iran, semuanya di sana. Bahkan sampai sekarang, dan itu sepertinya sudah digambarkan. Dalam sejarah Islam sudah digambarkan bahwa akan terpecah seperti itu. Kalau kita yakin dengan Islam sebagai ajaran kita. Kita saksikan terpecah belah. Orang kemudian juga melihat Amerika yang plural begitu dengan sama seperti kita. Kalau kita jalan-jalan nanti mudah-mudahan teman-teman adik-adik semua yang belum pernah ke sana bisa tiba di sana. Itu New York di sana. Saya itu juga baru tahu kalau ternyata dia pertemuan akulturasi budaya. Jadi nggak ada sekali orang Islam, Amerika asli di sana. Semua pendatang migran di sana yang menguasai seluruh di sana. Bahkan pusat perekonomian, kebijakan-kebijakan yang strategis itu banyak ditentukan oleh orang-orang yang bukan asli di sana. Sempat ada isu soal ras juga, antara kulit hitam, kulit putih yang mewarnai proses pemilihan bersamaan dengan tumbangnya siapa presiden kemarin? Donald Trump. Nah, isu itu muncul di sana. Apakah Amerika juga rentan untuk pecah? Rentan juga. Kalau saya tanya ke teman-teman itu, potensi untuk pecah itu ada kemungkinan di sana. Lalu kalau kita kembali ke negara bangsa kita, apakah Indonesia juga punya potensi itu? Sangat punya dan sangat terbuka untuk itu. Tinggal kita kembali bagaimana menjaga warisan, menjaga karya agung yang saya sebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ini, sebagai karya agung. Bukan sekedar tokoh-tokoh negara, tapi merupakan kesepakatan agung para alim ulama. Jadi saya kadang-kadang melihat kalau ada membaca di media sosial, nah ini bagian dari juga Pak Sekjen ini bicara soal budaya digital Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan ini bisa menjaga bagaimana sistem digitalisasi itu benar-benar semua itu bisa nggak sampai kemudian masuk budaya medsos yang kemudian berkembang liar tanpa pengendalian itu. Mudah-mudahan ini. Nah, dalam situasi kita pada saat sekarang itu bergantung pada bagaimana kita menjaga itu. Dan saya senang sekali karena ini di kampus bersama
yang kemudian kalau adik-adik semua telusuri sejarah tokoh-tokoh Muhammadiyah di sana, Pancasila ini adalah karya agung, ijtihad para alim ulama pada saat itu. Nah, saya akan sampai nanti pada saat itu. Jadi saya coba ambil poin lagi. Kalau kita mau membangun arah pembangunan hukum nasional, pegang ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 12. Apa itu? Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila adalah causa prima. Causa primanya, sumber dari penyebab lahirnya sebuah negara dan sumber penyebab mengapa kita terintegrasi menyatu sebagai satu bangsa sampai sekarang. Apa sih Pancasila ini dan bagaimana Pancasila itu kemudian lahir menjadi konsensus politik dan ideologi bernegara berbangsa? Bagaimana peran strategis para tokoh-tokoh negara dan tokoh-tokoh agama pada saat itu? Semua teman-teman harus mempelajari itu. Kalau enggak, nanti asal komentar saja. Pancasila dan Islam dipertentangkan. Siapa yang ikut Pancasila dikafirkan. Padahal ketika kita baca sejarahnya, peran Islam itu luar biasa, bahkan yang menghasilkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Ki Bagus Hadikusumo. Tokoh besar Islam. Orang yang katanya menggali Pancasila itu. Bung Karno 1 Juni, dia adalah anggota Muhammadiyah. Berpesan beliau sebelum meninggal, kelak jika saya meninggal, maka makamkan saya di bawah bendera Muhammadiyah. Dan Bung Karno nggak mau dicoret namanya dari anggota Muhammadiyah. Itu sejarah. Tetapi di medsos kita melihat perkembangan luar biasa. Mengkafirkan Soekarno, Soekarno seolah-olah anti-Islam. Padahal kalau kita belajar sejarah, nggak seperti itu. Tugas saya, sebelum nanti arah pembangunan hukum itu kemana bergerak, berpegangan pada Pancasila, saya akan menguraikan dari pendekatan histori, sejarah dulu. Apa Pancasila itu dan mengapa sampai sekarang ini kemudian masih ada, walaupun tidak banyak, segelintir orang kemudian memperdebatkan, mempertarungkan antara Pancasila dan Islam. Nah, izinkan saya menyampaikan itu. Pak Sekjen, Pak Moderator, ini agak sedikit ya Pak. Karena ini yang basic, yang dasar. Di medsos, kalau dibaca, di googling begitu kan, ada yang komentar, Pancasila itu yang benar adalah 1 Juni 1945. Itu Pancasilanya Soekarno dan para pengikutnya. Coba slide-nya dijalankan Leo. Leo kayaknya ada kelompok masyarakat yang mengklaim Pancasila itu 1 Juni 1945. Yang pada saat itu Bung Karno pidato di depan sidang Badan Pemeriksa BPUPK pada saat itu. 1 Juni diminta oleh Yang Mulia Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua sidang BPUPK meminta kepada Bung Karno. Di medsos berkembang. Pancasila itu yang benar adalah 1 Juni. Di medsos juga berkembang, enggak. Pancasila yang benar itu adalah Pancasila 22 Juni 1945 sebagai mana dirumuskan oleh Panitia 9 yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, ada juga yang ngomong bahwa Pancasila itu yang benar adalah 18 Agustus 1945 sebagaimana sekarang ini ada di alinea keempat. Nah, ini saya yakin adik-adik kita ini yang tidak sejarah juga mengalami masa di awal reformasi kehilangan disorientasi mata pelajaran
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ini putus. Putus histori, sejarah, pemahaman sejarahnya, putus di sana. Itu generasi di awal reformasi, yang saat itu menggulingkan sampai BP7, Pancasila, P4 dibubarkan semua. Tapi tidak diikuti langkah, sehingga akhirnya generasi yang kita sebut milenial ini disorientasi sejarah bangsa. Ditambah dengan era digitalisasi yang memaksa penggunaan instrumen handphone, Instagram, semuanya. Orang bisa berkomentar apa adanya, masuk di sana tanpa filter. Siapapun kemudian berkomentar tanpa menggunakan referensi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagian mereka kejeblos ke penjara karena undang-undang ITE. Sebagian lainnya masih menyisakan rekam jejak digital yang memberikan informasi sumber yang menyesatkan di masyarakat. Nah, ini tantangan Mahkamah Konstitusi juga ketika mengembangkan bagaimana budaya digital Mahkamah Konstitusi itu untuk ikut membangun kesadaran berkonstitusi, termasuk bagaimana berkesadaran untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, itu tugas Mahkamah Konstitusi, the guardian of ideology. Dan saya kira sudah banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memang menggunakan Pancasila sebagai batu uji untuk itu. Nah, dari tiga itu, Pancasila yang mana sebetulnya yang mau kita ikuti? Ini Pancasila yang mana? Jadi Bu Dekan mungkin juga akan tanya, kalau Pak Kepala Badan, Pak Kepala BPHN, kalau saya ikuti Pancasila, sementara di masyarakat berkembang 3 versi Pancasila itu, Pancasila yang mana yang mau kita ikuti? Kalau ini mau kita arahkan, artikulasikan ke arah tema kita, arah pembangunan hukum nasional menuju kepada dasar ideologinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kalau sudah sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, mulai dari semua organ-organ negara, eksekutif, legislatif, yudikatif yang membentuk hukum, nggak boleh kemudian dia menggunakan paham dasar ideologi lain di luar Pancasila untuk mengambil keputusan-keputusan negara atau pemerintah. Jadi sumbernya harus ke sana. Nah, dalam lapangan, dalam praktek, sayang, ada yang juga lupa, ada yang juga nggak paham apa itu Pancasila. Baik dari sisi ontologi, baik dari sisi epistemologinya. Bahkan aksiologi, kebenaran tentang Pancasila itu sebagai satu dalam teori ilmu atau filsafat ilmu nggak dilakukan dengan akhirnya apa? Kesimpulannya hanya siapa yang komentar di medsos paling banyak dan diikuti followers banyak, ya itu yang jadi pendapat. Ini kan berbahaya di sana informasi itu. Maka saya akan jelaskan Pancasila yang mana. Bapak, Ibu, dan teman-teman, rumusan sila Pancasila, pidato Bung Karno 1 Juni itu sebetulnya dalam satu rangkaian sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Itu sidang pertama. Sidang itu dipimpin, mengapa saya sebut BPUPK, bukan BPUPKI, karena Indonesia belum merdeka pada saat tanggal 29 Mei. Sampai saat nanti 17 Agustus kita baru punya negara yang namanya Indonesia. Setelah proklamasi Bung Karno, istilah konsep Indonesia. Maka saya sebut BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kemerdekaan untuk siapa? Indonesia. Mengapa BPUPK itu dibentuk? Karena atas permintaan, dorongan juga pemerintah Jepang pada saat itu. Mengapa pemerintah Jepang mendorong kita? Dia ingin mempersuasif agar seluruh rakyat Indonesia memberikan dukungan saat dia terpojok di Perang Asia Timur Raya. Dia kehabisan tentara, maka dia merekrut dan mengambil simpati para tokoh-tokoh pergerakan pada saat itu dan masyarakat Indonesia supaya membantu melawan sekutu. Maka dijanjikan kemerdekaan itu oleh Bung Karno, Bung Hatta, tokoh-tokoh besar lainnya, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Agus Salim, semua berkumpul memikirkan bagaimana memformat agar persiapan-persiapan Indonesia merdeka itu bisa
dilakukan secepatnya, selekas-lekasnya, dan dapat dilakukan sesuai dengan harapan kita semua. Sidang pertama dipimpin oleh Dr. Rajiman. Pertanyaan Dr. Rajiman kepada seluruh anggota sidang, kalau kita hendak mendirikan sebuah negara, negara yang kita sebut Indonesia Merdeka, dasar apa yang akan kita pakai untuk mendirikan sebuah negara yang kita sebut negara Indonesia Merdeka itu? Pertanyaan Yang Mulia Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat. Maka kemudian dipersilahkan seluruh anggota, Supomo bicara, Yamin bicara, Ki Bagus Hadikusumo bicara, banyak semua tokoh-tokoh pada saat itu, sampai terakhir pada tanggal 1 Juni diberikan kesempatan kepada Bung Karno untuk menyampaikan paparan, menjawab apa dasar negara yang akan kita bangun, yang kita sebut Indonesia Merdeka. Dari semua paparan itu, Bung Karno lah yang menjawab dengan tepat, dengan pasti, dasar negara yang akan kita bentuk dan kita bangun untuk Indonesia Merdeka itu saya sebut Pancasila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar atau asas. Maka diuraikan kemudian dalam pidato teks, pidato tanpa teks ini, pidato lisan Bung Karno dalam sidang. Pertama dirumuskan tentang pri kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan. Kok pidatonya Bung Karno nggak sama dengan yang di pembukaan alinea keempat? Nah, ini pidato pertama. Ketika sudah menjelaskan pri kebangsaan internasionalisme, maka sidang BPUKI menerima secara aklamasi rumusan itu, dan Dr. Rajiman kemudian meminta kepada seluruh anggota membentuk tim 8 untuk merumuskan kembali apa yang dipidatokan Bung Karno tentang Pancasila dengan pri kebangsaan. Kembalikan slide-nya. Jangan keburu. Pri kebangsaan, internasionalisme, mufakat, demokrasi, kesejahteraan, ketuhanan. Dirumuskan itu lagi, dibentuklah panitia 8 oleh Dr. Rajiman sebagai ketua sidang BPUPK. Mengapa Bung Karno kemudian menyebut pertama kebangsaan, kok tidak seperti alinea sekarang? 1, ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, pidato ini tanpa teks, dan yang kedua, memahami Bung Karno tidak bisa memahami tanpa background sejarah, bahwa dia adalah salah satu anak-anak bangsa pada saat itu, tokoh pergerakan, salah satu tokoh pergerakan yang menginginkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Maka dalam pidatonya Bung Karno selalu gandrung dengan persatuan, kesatuan, kebangsaan. Di mana-mana selalu diserukan. Dia sejak tahun 2029 dibuang di PNI itu, kurang lebih di Bancai, penjara Bancai. 1929 bersama-sama tokoh PNI. Dia pada saat itu menggalang juga agar apa? Tidak ada perpecahan dan mempersatukan. Karena Bung Karno dan seluruh tokoh-tokoh pergerakan itu paham, hanya dengan cara menyatukan persatuan Indonesia itu, kebangsaan bahasa Bung Karno, maka kita akan bisa melawan politik divide et impera Belanda yang menggunakan pendekatan kultur untuk memecah antara Jawa non-Jawa, yang menggunakan pendekatan Islam dengan mempelajari Islam Senuk Ogronje di Aceh, Islam dan adat dipertentangkan di sana. Ini bagian dari strategi politik divide et impera yang dilawan hanya dengan satu kata, pri kebangsaan. Bahwa bangsa kita akan menuju Indonesia merdeka jika mereka, kita semua yang berbeda suku, bangsa, agama disatukan oleh semangat kebangsaan kita.
Maka Soekarno menyebut pri kebangsaan di dalam pidato pertamanya. Setelah itu turun sampai kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika pada ketuhanan yang Maha Esa ini ada salah satu, saya sebut tokoh yang agama juga. Di medsos ini saya kira juga yang menyampaikan. Saya kadang-kadang kalau sudah membaca itu miris. Soekarno menempatkan ketuhanan, nilai ketuhanan yang Maha Esa, mohon maaf, di bawah. Padahal kalau kita baca sejarah juga dari beberapa tulisan buku-buku termasuk Cindy Adam, Bung Karno itu sudah paham dengan spirit Islamnya, dia sudah paham bahwa rumusan ketuhanan itu bisa awalu wa akhiru, bisa ditaruh di muka, bisa ditaruh di belakang. Ketika Pancasila di urutan pertama, maka Allah Al-Khaliq itu ada sebelum semesta ini terbentuk. Tapi juga nanti ketika kiamat sudah selesai, semesta sudah, Allah tetap berada di belakang. Jadi banyak nilai-nilai dan filosofi keislaman Bung Karno yang tidak banyak dipahami oleh generasi-generasi sekarang. Kira-kira begitu Bu Dekan, saya ingin sampaikan. Padahal Bung Karno kecil yang namanya Kusno, ini pada usia 15 tahun itu oleh ayahandanya yang disebut Raden Sukemi Sosrodiharjo itu dititipkan menjadi santri, menjadi muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini harus kita tahu siapa Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini tokoh besar Islam karismatik yang sangat disegani oleh pemerintah kolonial. Ayahandanya menitipkan kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto untuk dibimbing, untuk mendalami Islam, ajaran-ajaran Islam. Jadi ini sebetulnya nyantrinya, pesantrennya itu di pondokan rumahnya Haji Umar Said Cokro di Surabaya, Jalan Peneleh. Itu masih ada di sana. Di sanalah kemudian Soekarno itu ketemu dengan santri-santri sahabatnya. Ialah Semaun dan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Siapa Semaun? Semaun ini juga ikut nyantri di sana, di Haji Umar Said. Semaun ini adalah nanti bersama dengan Alimin dan Muso, dia akan mendirikan Partai Komunis Indonesia. Aliran kiri. Kiai besarnya Haji Umar Said. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan. Kiai besarnya menarik. Loh gimana komunisme itu ateis? Dan kemudian juga, nah ini sudah Pak Moderator sudah gini-gini. Saya yakin kalau di voting saya yang menang ini. Kalau diperpanjang. Gimana? Komunisme kan anti agama. Kok bisa kemudian Semaun nyantri di sana dan kemudian bergeser ketika kelak nanti membangun Partai Komunis Indonesia? Tapi guru besarnya itu ada di sana, kiai besarnya. Di HUS, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini supaya paham, central of gravity, political gravity di Indonesia, sejarahnya itu besar dari tokoh-tokoh besar Islam. Ini supaya tahu semua. Dan ini seperti jarum sejarah berulang lagi sekarang. Menggagas negara Islam, menggagas menolak komunisme, komunisme juga laten bergerak. Sama ini sejarah jam. Di samping Semaun kemudian Sekar Maji Kartosuwiryo. Siapa ini? Ini adalah tokoh pemimpin besar Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, DIT. Yang sekarang alirannya itu juga masih kelihatan di kita. Aliran apa? Saudara-saudara kita. Yang menghendaki bentuk negara, dasar negara kita adalah negara Islam. Dan Soekarno sendiri kelak nanti akan berdiri untuk mendirikan partai tengah. Partai yang mensintesis antara kekuatan kiri dan kekuatan kanan. Dari saudara-saudara sepesantrennya. Coba.
Bukankah isu-isu yang ada sekarang itu juga kalau tidak komunis, negara Islam, kebangsaan? Itu aja kan putarannya. Coba diperhatikan ini. Putarannya dan itu porosnya dulu, sejarahnya. Mereka itu adalah besar di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi kalau Bung Karno itu orator seperti singa podium, sebetulnya ini bukan karena lahir secara tiba-tiba begitu. Dia belajar pada kiai besarnya ini, pada gurunya Haji Umar Said, yang memang kalau sudah pidato itu semua menyedot. Di mana berada, di situ pasti banyak massa akan berkumpul. Ketika Haji Umar Said Cokro Aminoto itu memberikan tauziah atau datang ke suatu tempat memberikan syiarnya. Dan Bung Karno belajar, oh begitu caranya pidato itu, dari gurunya. Dan di pesantren inilah dia dipertemukan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pada saat itu adalah tokoh Muhammadiyah, yang mendirikan Muhammadiyah. Sering bercengkerama, sering berdiskusi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka banyak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kiai tentang Islam dan Muhammadiyah itu masuk ke Bung Karno. Sampai kemudian Bung Karno menitipkan wasiat, kelak nanti jika aku meninggal, semayamkan aku di bawah bendera Muhammadiyah. Dan jangan coret namaku dari anggota Muhammadiyah. Jadi bersyukur dan berbahagialah saudara-saudara kita ini yang dari Muhammadiyah. Dan itu sebetulnya menjadi spirit bagaimana teman-teman. Dan karena kalau hari ini itu temanya tentang karakter pelajar Pancasila, itu memang sudah nasnya itu seperti itu. Tepuk tangan dong, jangan ragu-ragu untuk tepuk tangan. Nasnya sudah seperti itu. Begitu sudah keluar dari pergerakan ini, ikut masuk pergerakan menjelang kemerdekaan itu, dibuang. Sampai kemudian dibuang dia pada tahun 1938. Dia dibuang ke Bengkulu. Bung Karno diasingkan di Bengkulu. Rumah pengasingannya ada kalau yang mau jalan di Bengkulu itu. Di sanalah dia ketemu dengan Hasanuddin. Siapa Hasanuddin itu? Hasanuddin itu adalah ketua Dewan Pengurus Wilayah Muhammadiyah di Bengkulu di sana. Dan di sana Bung Karno diminta, Bung, kita kekurangan guru. Yayasan Muhammadiyah, Yayasan Pendidikan Muhammadiyah perlu guru. Lalu apa yang akan saya lakukan? Bantu kami. Dan Bung Karno bersedia. Jadi levelnya sudah guru, ustadz sebetulnya. Bung Karno pada masa itu dipesankan lagi dengan Hasanuddin. Tapi tolong murid-murid, siswa-siswa ini jangan dikasih ilmu politik. Tapi kasih ilmu di luar politik. Bung Karno meresponnya, menjawab, saya tidak akan ajarkan ilmu politik, tetapi saya akan sampaikan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Itu yang akan saya tanamkan ke sana. Coba Bung Karno, karena apa? Spiritnya kebangsaan dia. Ingin mempersatukan bangsanya. Ingin membangun negara Indonesia yang besar di sana. Maka Bung Karno akhirnya menyediakan diri. Menyanggupi untuk menjadi guru. Di sanalah kemudian dia akhirnya berjumpa dengan ibu negara Fatmawati, putri Hasanuddin itu. Jadi sejarahnya itu. Aliran pergerakannya secara historis kelihatan sudah.
antara Islam dengan lahir Pancasila itu sudah kelihatan di sana. Ini di awal. Nah, next berikutnya, bagaimana ketika Dr. Rajiman memerintahkan menerima secara aklamasi pidato tentang Pancasila, Bung Karno, dibentuklah Panitia 8. Panitia 8 yang dibentuk oleh Dr. Rajiman itu ternyata isinya adalah Insinyur Soekarno sendiri, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto, Amar Ramis, Utu Iskandar, dan Muhammad Hatta. Kalau kita buat konfigurasi, kekuatan Indonesia pada saat itu ada pada aliran Islam, aliran politik Islam, dan aliran nasionalis kebangsaan, maka komposisi Panitia 8 ini tidak seimbang untuk membicarakan yang fundamental menyangkut masalah berdirinya negara itu. Maka Bung Karno ketika melihat komposisi itu, dalam proses perjalanan untuk merumuskan kembali tentang Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam sidang BPUPK oleh Dr. Rajiman, maka kemudian 8 itu kalau kita konfigurasikan hanya ada 2 yang mewakili kekuatan aliran Islam, ialah Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Nanti kelak ini garis Ormas NU dan Muhammadiyah. Maka Bung Karno kemudian berpikir, ini tidak bisa, karena mayoritas Islam. Keislaman Bung Karno melihat juga politik bernegara. Maka Bung Karno kemudian merombak Panitia 8 itu menjadi Panitia 9. Dengan komposisi 4 wakil dari golongan Islam dan 4 wakil dari golongan kebangsaan. Dan Bung Karno berdiri sebagai ketua di antara 2 golongan itu. Imbang akhirnya ada Ki Agus Salim, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Cokro Suyoso. 4 itu komposisinya. Dan Panitia 9 inilah, coba kembalikan ke tabel, yang melahirkan Bung Karno bersama ke-8 lainnya, tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh agama itu, melahirkan sila pertama Piagam Jakarta tanggal 22 yang rumusannya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi Bung Karno sendiri yang memimpin Panitia 9 yang merumuskan tentang kaidah kewajiban menjalankan syariat Islam. Bagaimana mungkin kemudian generasi sekarang mengkafirkan Soekarno dan menghadapkan Soekarno dengan Islam? Itu big question, pertanyaan besar kita. Pahami, pelajari sejarah. Karena kita akan berdosa pada para pendahulu-pendahulu kita. Yang bukan sudah hanya air mata, keringat, darah, bahkan nyawa dan keluarganya semua dipersembahkan untuk lahirnya Indonesia merdeka. Dan kita semua sekarang menikmati itu semua. Dosa kita. Jika kita tidak mampu membalas kebaikan, maka berucaplah, berkatalah yang baik. Jangan zalim. Pelajari ilmunya, pelajari sejarahnya. Ini saya menitipkan pesan kepada adik-adik semua. Generasi-generasi sekarang. Pahami dan pelajari sejarah ini. Tidak mungkin Soekarno akan berhadapan dengan Islam. Karena sejarah dia sendiri yang memimpin lahirnya rumusan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Panitia 9 menghasilkan itu disampaikan ke ketua. Tetapi kemudian dalam prosesnya mendapat tantangan dari saudara-saudara kita yang bagian timur. Mereka menolak. Jika dasar negara Indonesia merdeka masih ada kata unsur syariat Islam di sana, silahkan saudara-saudara merdeka sendiri, kami tidak akan ikut. Gusar semua tokoh-tokoh pada saat itu. Karena kita ingin melahirkan Indonesia merdeka yang sebagai negara yang besar. Bukan hanya segolongan untuk segolongan orang, tapi semua buat semua.
mau kita satukan gitu dalam satu itu. Maka Bung Karno kemudian berbisik kepada Muhammad Hatta. Ini dua tokoh Dwi Tunggal yang luar biasa pada saat itu. Untuk merayu, untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo agar ikhlas untuk menghapus ketentuan syariat Islam dan menerima masukan-masukan saudara-saudara kita yang dari timur. Tapi Muhammad Hatta juga ketika disampaikan, mungkin bahasanya, tapi di dalam memoir Hatta, buku Bung Hatta disebutkan, karena berkat Kasman Singo di Menjolah, karena Bung Hatta tahu yang bisa kemudian memberikan penjelasan dengan baik, dengan jelas dan terpercaya di Ki Bagus, satu-satunya pengikut Ki Bagus, Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah juga, itu adalah Kasman. Maka Bung Hatta kemudian mencari Kasman. Kita ini ingin merdeka, kalau saudara kita pecah, kira-kira seperti itu. Ini gimana nanti? Padahal kan kita ingin. Dan ini bisa menjadi celah. Belanda akan menyerang kita lagi. Masuk memecah. Akhirnya dengan penjelasan Kasman itu, maka Ki Bagus Hadikusumo itu akhirnya menerima dengan catatan. Coba, masih menerima tapi dengan catatan. Ki Bagus. Ini menunjukkan peran, bagaimana peran tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama pada saat itu, terutama Muhammadiyah juga pada saat pergerakan perjuangan itu. Kira-kira begini, saya ubah tetapi rumusannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu usulan Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan sila pertama. Kalau diubah dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau pidato Bung Karno di awal, pri ketuhanan. Pri ketuhanan. Ada yang kemudian menerjemahkan di stenografinya yang ada di ANRI. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konsep yang Maha Esa itu ada nilai tauhid. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ini diterima maka kami setuju. Dan itu akhirnya diterima rumusan ini oleh. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan lagi, mohon maaf Pak Sekjen, agak sedikit waktunya ini. Kalau kita tarik, jadi sebetulnya Pancasila itu hasil ijtihad para alim ulama. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh negara pada saat itu. Lah kok kemudian Pancasila dikafir-kafirkan, siapa yang ikut Pancasila kafir? Ini kan berarti mengkafirkan para kiai besar, tokoh-tokoh agama besar pada saat itu. Dan dia tidak paham sejarah. Ini yang harus kita luruskan, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Ini karya besar, karya agung. Karya besar, karya agung apa? Salah satunya adalah lahir dari tokoh dan kader Muhammadiyah. Kalau mau dicari kontribusi peran strategis Muhammadiyah di sini. Sejarah. Sayang, pemahaman seperti ini putus tadi. Dan ini yang harus mulai diluruskan lagi. Bahwa ini adalah karya agung. Karya para alim ulama, pemuka agama, guru-guru kita. Dan ini yang harus kita luruskan. Akhirnya diterima rumusan itu pada tanggal 18 Agustus. Rumusannya diubah di sini. Pada sidang BPUPK, masuklah di alinea keempat. Soekarno sebagai ketua sidang PPKI menetapkan. Tidak lagi sila pertama di alinea kelima, sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam berubah menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Soekarno itu ada ikut di rumusan 1 Juni, 22 Juni sebagai ketua panitia 9,
dan di 18 Agustus sebagai Ketua Sidang PPKI. Tidak ada lagi kemudian dikotomi atau trikotomi. Pendapat lagi. Pancasila 1 Juni itu milik Soekarno. Itu salah ahistori. Dan itu hanya pengikut-pengikutnya. Itu salah besar. Berlawanan dengan sejarah. Pancasila Islam itu adalah Piagam Jakarta. Itu juga ahistori. Karena dia memutus mata rantai 1 Juni di sana. Yang menerima aklamasi. Siapa yang ikut menerima aklamasi? Termasuk tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Bagus Hadikusumo. Setuju pada saat itu. Pancasila rumusan. Lah kok kemudian antara Pancasila dengan Islam dipertentangkan? Dan terakhir di ketuhanan yang Maha Esa. Siapa ketuhanan yang Maha Esa yang merumuskan, yang menawarkan itu? Ajaran Tauhid yang dirumuskan dalam dasar negara kita. Ki Bagus Hadikusumo. Jadi terang benderang antara Islam dan Pancasila itu. Satu kesatuan. Islam lahir dari nilai-nilai dasar, Pancasila lahir dari nilai-nilai dasar Islam. Pemikiran-pemikiran besar tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Nah kok sekarang mau diputar balik begitu? Kita mau dihadapkan dengan para alim ulama, guru-guru kita, the founding fathers kita. Dosa kita. Dosa kita. Kita belum mengucapkan terima kasih, tetapi kata-kata kita, lisan kita, sudah zalim. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu semua. Itu saja dari saya, Prof. Guntur. Kalau ini diteruskan, ini saya pasti nanti ini di persona non gratakan oleh moderator ini. Habis waktunya. Tapi saya yakin kalau voting ini pasti terus begitu kan. Nanti sambil sebagai penutup, saya kira event hadirnya para yang mulia hakim konstitusi yang selama ini menggunakan putusan-putusannya dengan berbasis menggunakan batu uji Pancasila dan hari ini menyelenggarakan kegiatan di sini, itu sudah tepat karena ini kandang besar, rumah besar Pancasila. Itu pesan saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, luar biasa tadi ya penyampaian dari Prof. Widodo. Insya Allah di lain waktu kita akan undang beliau untuk hadir kembali di Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, selanjutnya penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Guntur Hamzah SHMH. Jabatan beliau saat ini adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Moderator Dr. Usman Munir, Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang saya hormati tentu saja dan saya banggakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan juga PLT Dirjen Imigrasi, mantan Dirjen PP, beliau banyak sekali jabatannya. Ya, Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana. Kita beri lagi aplaus sekali lagi kepada Prof. Widodo. Tidak itu saja, beliau punya jabatan juga sebagai, kalau tadi dia memperkenalkan saya selaku Ketua APHTN-HAN, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Asasi Negara. Beliau sebetulnya lebih hebat lagi posisinya. Saya Ketua Umum, tapi beliau adalah Dewan Pembina Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Asasi Negara. Bahkan beliau juga adalah Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, APHAMKA. Jadi disinilah ada kaitannya ya. Kenapa Pak Kepala BPHN, saya selalu menyebutnya Pak Dirjen, karena dulu beliau adalah Dirjen PP, dan beliau juga sekarang adalah PLT Dirjen Imigrasi, sehingga saya lebih familiar menyebutnya Pak Dirjen. Nah, kenapa Pak Dirjen ini dekat dengan Mahkamah Konstitusi? Ya, waktu beliau dari Dirjen PP memang selalu tampil di Mahkamah Konstitusi,
yang mewakili pemerintah, dan bahkan beliau adalah ketua umum itu Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, di mana saya anggotanya. Jadi memang beliau posisinya lebih lebih strategis ya dibanding dengan jabatan-jabatan yang lainnya. Ini sudah bisa aktif? Oke. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Pak Ibu Dekan yang juga saya hormati dan saya banggakan, adik-adik mahasiswa dan seluruh hadirin hadirat yang sama saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena tadi Pak Dirjen sudah memperkenalkan saya, ya jadi ya ini kaitannya dengan sebetulnya begini, Bu Dekan, Ibu Bapak sekalian, saya sebetulnya ini meskipun saya bicara hanya 5 menit memperkenalkan diri, saya sebetulnya sudah merasa bahagia dan juga merasa berhasil. Karena sejatinya memang saya punya tujuan ini, itu mengundang Pak Dirjen hadir di Universitas Muhammadiyah Mataram, karena saya pandang pemikiran-pemikirannya beliau perlu didengar oleh generasi-generasi milenial ini. Jadi Dekan, saya sedikit membuka sedikit semacam rahasia sedikit. Sebetulnya Pak Dirjen ini masih enggan gitu. Ya, saya selalu, Pak Dirjen, ayo kita sama-sama ke Universitas Mataram. Mumpung kita sama-sama dengan yang, banyak saya punya tugas, banyak tugas gini-gini. Memang beliau kalau ngikutin tugasnya, nggak ada yang bisa beliau ikutin. Selalu harus di kantor terus saja, karena demikian padatnya selaku Kepala BPHN, juga PLT Imigrasi yang PLT Imigrasi saja itu di mana ini coveragenya di seluruh Indonesia, BPHN apalagi. Nah, sehingga tidak ada. Makanya saya maksa-maksa dikit. Ya, maksa dikit. Pokoknya gimana caranya? Saya perlihatkan ini sudah ada tiket nih, barulah dia ini nggak bisa bergerak ini kan. Karena apa? Ya, saya pikir kalau saya hanya memberikan materi saya gampang sekali. Ya, cukup memperlihatkan saja website Mahkamah Konstitusi, adik-adik sudah bisa. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, Pak Kepala tadi, Kepala BPN Prof. Widodo, itu sesuatu yang betul-betul saya saja ini mendengarnya merinding saya. Apa yang beliau sampaikan. Saya tidak cukup waktu kalau hanya 1 jam, 2 jam untuk menjelaskan itu. Tetapi alhamdulillah bersyukur kita, beliau berkenan hadir di sini, menyampaikan pikiran-pikiran yang memang sangat-sangat dibutuhkan bagi bangsa kita ini untuk diketahui, apalagi para generasi millennials ini. Ya, sehingga inilah momentum, dan saya pikir tidak cukup untuk kali ini saja datang. Bu Dekan nanti punya tanggung jawab untuk menghadirkan lagi nanti Pak Dirjen nanti untuk memberikan materi yang luar biasa ya. Kita sangat excited dengan materi beliau. Saya sendiri, saya bilang, iya saya taruh, oh iya benar juga. Nah inilah, tentu beliau nantang saya juga tadi, Pak Sekjen, ini kita berbicara kaitannya dengan membangun karakter pelajar Pancasila. Nah tentu ini bagaimana ini dengan budaya digital di Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Apakah ini inline atau mungkin bisa kontraproduktif dengan karakter Pancasila itu sendiri? Bisa saja, ya. Big question-nya ada di situ. Ibu Bapak sekalian, karena saya tidak perlu panjang lebar, saya ingin menyampaikan yang pertama. Tadi disebutkan bahwa tentang Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara. Saya ingin mempromosi saja ini APHTN-HAN ini tadi. Jadi kalau kita melihat ini, Ibu Bapak semua adik-adik, apalagi dosen-dosen ya, yang sudah dosen di sini, nah, coba buka websitenya Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Di sini sudah kelihatan, ini ya, siapa yang tampil di sini, tentu Pak Dirjen ini yang paling keren. Saya lihat fotonya di sini kan, yang di depan-depan ini, ya. Nah, saya di sini, ini ada Prof. Mahfud, ya. Nah, ini Prof. Mahfud. Nah, ini seluruh waktu berkunjung ke istana, ini waktu penyerahan estafet dari Prof. Mahfud ke saya. Nah, ini acaranya dengan Pak Dirjen ini waktu itu. Nah, ini di sini beliau dengan Pak Presiden, Prof. Mahfud. Ya, coba bayangkan urutannya ini, Presiden, Prof. Mahfud, Pak Dirjen. Nah, ini menandakan bahwa beliau ini
asosiasi ini memang makomnya dia adalah makom penasehat ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak bisa lihat lagi siapa nih di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Asasi Negara. Dia ini adalah seluruh tokoh-tokoh nasional ya, mulai dari Prof. Bagir ya, kemudian ada Prof. Jimli, Prof. Mahfud, Prof. Arif, ya, Pak Haryono, Prof. Maria, nah ini Prof. Tito, Pak Mendagri, mantan Kapolri. Coba bayangkan ini kan, hebat-hebat semua ini. Ada Prof. Leca, Prof. Saldi, Prof. Eni, ya, dan ada yang mulia Pak Daniel. Nah ini ketua-ketua umum, nah ini sedikit promosi, ketua umumnya dari masa ke masa. Ya, mulai dari ketua umumnya itu Profesor Sri Sumantri yang pertama, kemudian Profesor Ismail Suni, kemudian Prof. Jimli, saya kira tidak ada yang tidak kenal semua ini ya, orang-orang hukum ya, pasti kenal semua, selalu mendengar. Kemudian ada Prof. Abdul Bari Bazet, Azet ya, dari UI, kemudian Prof. Mahfud. Nah inilah ya namanya Sekjen Mahkamah Konstitusi ya. Nah 960 ini sudah berbicara budaya digital ini saya nyampeinnya kan ya. Nah 960 ini Ibu Bapak sekalian bisa langsung ketahuan siapa sih anggota-anggotanya. Nah ini coba bayangkan ini anggota-anggotanya semua 960. Hingga semua yang namanya mengaku anggota APHTN semuanya tercatat di sini 960 itu, perguruan tingginya mana, posisinya apa, bahkan kartu anggotanya itu siapa dibuat secara digital. Misalnya kita mau lihat siapa yang punya kartu anggota, Meta Lufvi ini langsung dia punya kartu anggota. Tidak perlu nunggu-nunggu, minta-minta, upload sendiri, download sendiri ya. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan budaya digital. Ya, transformasi digital. Nah, tentu adik-adik di sini, Ibu Bapak dosen, loh, di Mataram ini siapa sih yang sudah jadi anggota APHTN? Nah, gampang lihat ini, Ibu Bapak sekalian, lihat peta. Nah, coba di zoom petanya, Mataram ada di mana? Di NTB kan? Nah, ini kita klik Nusa Tenggara Barat. Siapa anggota-anggotanya? Ada 17 ya dosen di NTB ini yang menjadi anggotanya. Siapa itu? Ada Prof. Galang ya di Zoom ya. Ada ini, ada enggak dari Universitas Muhammadiyah Mataram? Ada ya. Ada Dr. Siti Hasanah ya. Ada Dr. Firsal Arsi Jiwantara ya. Jadi ada Johannes Joni Konya ya. Muhammadiyah ya, Muhammadiyah Bu, sorry. Ada Bu Fitriani Amalia ada di sini. Nah, jadi Bu Fitriani Amalia misalnya kita tinggal lihat view kartu anggotanya sudah di-download. Inilah yang namanya budaya digital ini. Jadi tidak ada satupun yang nanti akan mengaku sebagai anggota kalau tidak tercatat di seluruh dunia ya dengan melalui laman APHTN ya. Jadi inilah yang namanya budaya digital ini. Nah, tentu Ibu Bapak sekalian dan bisa lihat semuanya itu menggunakan sel-sel aktif. Jadi siapa saja yang sudah memenuhi persyaratan bisa langsung mensubmit ya, mendaftar untuk menjadi anggota APHTN. Sehingga suatu saat nanti Munas, Musyawarah Nasional APHTN, kita tidak bingung siapa yang menjadi anggotanya. Kan gitu, karena semuanya sudah tercatat, terdokumentasi secara digital semua. Jejak digitalnya ketahuan semua. Nah ini sebagai pengantar, sudah 5 menit kayaknya ini. Oleh karena itu saya kembali ke Mahkamah Konstitusi. Inilah yang namanya Mahkamah Konstitusi. Ini ada sekali Bu Bapak sekalian, budaya digitalnya. Semuanya dimulai dari hulu sampai ke hilir. Ibu Bapak yang mau mengajukan permohonan, misalnya, ini tinggal klik permohonan online. Nggak perlu datang ke Mahkamah Konstitusi kalau tidak ada
kegiatan yang lain hanya sekedar untuk ini. Tapi kalau mau pergi lihat Monas, monggo, silahkan. Oh, Pak Sekjen, saya tidak hanya mau pergi mengajukan permohonan, tetapi juga pengen untuk pergi ke Ancol misalnya, pengen pergi ke kantornya Pak Dirjen, oke monggo gitu kan, silahkan ke Jakarta. Tapi kalau misalnya, aduh saya tidak punya anggaran, tidak punya dana, tapi mau mengajukan permohonan, melalui website saja Ibu Bapak bisa mengajukan permohonan, ya. Mulai dari permohonan sampai dengan ibaratnya ini palu gada. Apa lo mau, gua ada. Ya, semua hal yang kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi di sini semuanya. Ibu Bapak mau lihat itu Pak Sekjen itu bicara berapa sih anggarannya ini misalnya nih. Tinggal memasukkan permohonan masuk selesai. Nah, Ibu Bapak misalnya mau tanya, itu Pak Sekjen itu bicara itu transparan nggak dia punya anggarannya gitu. Mungkin di Universitas Muhammadiyah sudah transparan nggak anggarannya? Ada nggak yang sudah tahu di sini berapa anggarannya Universitas Muhammadiyah per tahun? Mataram. Mahasiswa ada nggak tahu? Pasti nggak ada yang tahu. Budekan tahu? Tidak tahu juga. Inilah tantangan kita, transparansi anggaran itu. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi, Ibu Bapak bisa lihat informasi anggaran, klik ini. Informasi anggaran, tak, kan gitu, klik, tinggal tunggu sejenak, ya. Ini tergantung dari ini jaringan, ya. Kalau jaringannya bagus, ya cepat. Nah ini alhamdulillah bagus, lumayan bagus ya. Nah ini anggarannya Mahkamah Konstitusi dari tahun berdirinya Mahkamah Konstitusi 2003 hanya segitu 23, itu karena kecil ya. Nah 21,3 miliar. Meningkat sampai dengan 2021 313 miliar saja. Bukan triliun, Pak. MK ini kecil saja, 313 miliar, alhamdulillah. Bisa mengelola negara ini ya dengan segala jaminan hak konstitusionalnya. Kemudian tentu bertanya, berapa sih dari 300 itu diserap? Nah, Ibu Bapak bisa lihat di sini penyerapannya. Ini bulan Desember ini 2021 ya. Nah, bulan Desember ini penyerapannya 98,94 real time. Sampai dengan detik ini penyerapan di Mahkamah Konstitusi itu adalah dari 310 miliar sudah terserap, itu ekuivalen dengan 98,94%. Kira-kira gambarannya budaya digital itu seperti itulah. Ya, kenapa ini kita harus ya melihat budaya digital ini seperti ini supaya apa? Ini sejalan dengan pemikiran dari ya ini Emilia Earhart dan juga Jeremy Bentham. Ya. Jadi Jeremy Bentham mengatakan begini, ini supaya saya anukan saja. Selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan. Nah, ini camkan baik-baik. Keterbukaan adalah rohnya keadilan. Ya, keterbukaan adalah alat untuk melawan serta menjaga penjaga utama dari ketidakjujuran. Adik-adik kadang-kala nyontek kan? Nah, karena apa? Tidak akan ada orang nyontek itu, dia nyontek terbuka begini, pasti nyontek sembunyi-sembunyi gitu kan? Begini nyontek, karena itu namanya tidak terbuka. Tidak bakalan nyontek kalau dia terbuka. Kan gitu. Oleh karena itu keterbukaan inilah adalah penjaga utama dari ketidakjujuran. Keterbukaan, nah ini membuat hakim sekalipun diadili ketika ia sedang mengadili. Jadi harus terbuka. Makanya di laman Mahkamah Konstitusi itu A sampai Z-nya urusan Mahkamah Konstitusi itu ada di laman Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu ini kenapa kita ya sependapat dengan apa? Nah, ini anak-anak muda nih, milenial sini ya. Ini kata Emilia Mary Earhart. Dia mengatakan the most effective way to do it is to do it. Jadi ya cara yang paling efektif itu adalah melakukan sesuatu, ya melakukan saja, kerjakan saja. Nah, ini ada mahasiswa milenial. Oleh karena itu, inilah yang kemudian membawa bagaimana Mahkamah Konstitusi ini
mengembangkan websitenya ini supaya bisa betul-betul cepat. Kenapa? Saya ini punya pengalaman Ibu Bapak sekalian ya. Waktu saya selaku Wadek 1, kalau Pak Dirjen ini mantan dekan, memang beliau, kalau saya ini mantan wakil dekan 1. Nah, Ibu dekan kan, beliau mantan dekan, ya, dekan Universitas Jember, saya wakil dekan 1 Universitas Hasanuddin, wakil dekan 1. Nah, waktu saya Wadek dekan, saya punya mahasiswa dari Australia pindah ke Unhas. Saya bertanya, mana Anda punya dokumen-dokumen mau pindah ke Unhas, bagaimana caranya? Ya, dia bilang, loh kok masih minta dokumen, Prof? Dia bilang gitu. Mana? Dia cuma buka laptopnya, semua dokumennya, ya dokumen akademiknya itu sudah langsung saja dia perlihatkan, semua selesai. Nah, kira-kira gambarannya mahasiswa kita seperti itu. Adik-adik sekarang ini mulai sekarang sudah mendigitalisasi semua dokumen-dokumennya, identitasnya, nilai raportnya, nilai IP-nya, semua yang terkait kegiatannya, aktivitasnya didigitalisasi semua, di-scan semua. Karena apa? Ke depan orang tidak minta-minta lagi dokumen fisik. Semua orang sudah meminta dokumen digital, ya, sehingga inilah tantangan adik-adik karena memang zaman era milenial sekarang. Karena apa? Pengaruh sekarang ini ya sudah pengaruh para netizen ini juga ikut membawa. Jadi ibu-ibu bapak sekalian perlu tahu ya bahwa kalau dulu kita berbicara tentang kekuasaan, ya, kekuasaan yang ada dalam suatu negara itu kan secara normatif itu hanya ada 3 yang kita ketahui. Satu apa, Adek? Kekuasaan apa? Nah, kemudian, yang kemudian, itu kan setelah itu apa lagi? Nah, ini kan sampai 3 saja, padahal ada 8 loh. Sekarang ini yang mempengaruhi kekuasaan negara. Jadi sekarang disebut dengan the mah. Kalau dulu disebut dengan the fear, the mah, sekarang the mah. 8 yang memegang kekuasaan dalam suatu negara itu. Setidaknya mempengaruhi. Ya, apa itu tadi 3 sudah disebut. Apalagi? Nah, media massa kan gitu. Media massa kan mempengaruhi kebijakan suatu negara. Ya, kalau media massanya dia menggoreng ke sini, ya tentu pengaruhnya pengambilan kebijakan juga akan ke sana. Media massa. Kemudian apa lagi? Lembaga-lembaga independen. Ada KPK, ada BPK, ada BNN, ada macam-macam lah, semua ini mempengaruhi juga pengambilan. Itu sudah berapa? Udah 5. Ya. Kemudian apa lagi? Birokrasi. Nah, birokrasi. Ini Bapak nih, Kak Kanwil nih. Ini kan birokrat semua nih. Ini Pak Ses ya. Ya, Setdijen. Ini birokrat semua nih, mempengaruhi pengambilan kebijakan. Sudah berapa itu? Sudah 6. Ya. Kemudian apa lagi yang mempengaruhi? Ya, setelah media, birokrasi, LSM. LSM sekarang juga banyak yang meminta ini harus begini, harus begitu, ya. Ini LSM juga. Ini juga mempengaruhi kebijakan. Coba kalau Pak Dirjen didesak oleh LSM, tentu juga akan memikirkan juga, harus saya mengambil kebijakan ini nih. Kan gitu. Dan yang sekarang yang paling hebat ini adalah netizen, yang ke-8 netizen. Iya kan? Netizen sekarang, orang itu mau menghindar kalau netizennya yang ini, waduh, sudah ngebully, waduh gawat. Nah, tetapi perlu kita tahu bahwa era sekarang ini ya memang harus terlalu terbuka. Oleh karena itu memang digital ini, budaya digital harus memang difilter juga. Ada sisi positifnya, kalau ini diarahkan ke positif, ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatif inilah yang tidak ingin kita lakukan. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, ya Kepala BPHN tadi, itu adalah dalam rangka untuk supaya aspek negatif dari budaya digital ini bisa
terhindari. Sehingga inilah yang kita kaitannya dengan membangun budaya Pancasila, pelajar Pancasila ini. Monggo para milenials ini kembangkan terus ya transformasi budaya digital, tetapi satu, jangan sampai membuat konten-konten yang negatif ya, karena itu tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi tentang ya budaya Pancasila tadi. Nah, saya kira inilah hubungannya ya antara budaya digital dengan budaya Pancasila. Saya kira karena waktu yang demikian singkat ya, dan tentu saya lihat ini moderator sudah punya catatan, sudah mengingatkan karena waktunya sudah sangat mepet. Demikian dari saya, mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya tadi saya sudah izin ya ke para narsum. Kita ada sesi tanya jawab, 2 orang penanya saja. Yang pertama dari Pak Hamdi dulu, dosen Fakultas Hukum, dilanjutkan Mbak Salwa ya. Mbak Salwa, betul ya? Iya. Silakan mungkin dimulai aja Pak Hamdi dulu. Nggak pakai mic ya suaranya? Bisa, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk Prof. Widodo sebagai Ketua Badan Pembina Hukum Nasional, memang kita lihat tadi sudah dijelaskan bahwa ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis seperti itu. Yang kita tahu bahwa hukum tertulis itu ya kita lihat ada hukum positif kita, kemudian hukum yang tidak tertulis ada hukum living law, ada hukum agama, ada hukum adat di situ seperti itu. Nah sepertinya ini kedua hukum ini kemudian ada yang unik-unik lah seperti itu. Yang hukum positif kita itu dipahami oleh masyarakat kita sebagai yang mempengaruhi oleh eksternal mereka, tapi kemudian hukum living law tadi internalisasi nilainya sangat kuat sekali. Sehingga kemudian selalu saja ada pertentangan antara hukum positif dengan living law kita, bahwa bahkan memang living law kita kan hukum bagian dari sumber hukum positif seperti itu. Misalnya ini ada namanya Undang-Undang Lalu Lintas. Beberapa bulan yang lalu pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama NTB itu mengeluarkan buku namanya Fikih Undang-Undang Lalu Lintas. Ini kan menarik seperti itu. Seolah-olah hukum positif tadi tidak kuat. Perlu dikuatkan dengan hukum agama seperti itu. Tapi menariknya lagi adalah ada hukum agama kita yang misalnya undang-undang perbankan yang tadinya sangat sakral di pengajian, tapi kemudian begitu diangkat sebagai hukum positif dia tidak sakral lagi. Tidak, bahkan banyak komunitas yang menganggap misalnya Bank Syariah yang sudah ada Dewan Syariah Nasionalnya, yang mana kemudian sana ada ulama-ulama kita sebagai macam, masih saja dikatakan riba sebagai macamnya. Nah ini bagaimana kemudian upaya Badan Pembina Hukum Nasional dalam memberikan ya satu hukum unifikasi hukum tadi, sehingga mungkin ke depan kita ini tidak akan selalu bertengkar keterkaitan hal-hal yang fundamental tadi itu. Jadi kan mungkin yang benar seperti yang disampaikan oleh Prof, ada 3 ada selalu saja muncul unsur agama, komunis, dan nasionalis seperti itu. Saya kira sekian Prof. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung penanya kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Jadi sebelumnya, perkenalkan, I'm Khawatin Sawa. I'm the 3rd grade in Law Faculty, Muhammadiyah University of Mataram. Dan yang saya hormati, kedua narasumber yang hebat, dan para dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dan teman-teman seperjuangan. Di sini menjadi pertanyaan Sawa, yaitu bagaimana menurut pandangan para narasumber, apakah Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum ini sudah dijalankan secara maksimal di negara kita ini? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu langsung saja Prof.
Memang Pak Sekjen ini, udah Pak Sekjen ini Bu, waduh, maut Bu. Seandainya masih remaja dan saya gadis, saya terkiwir-kiwir bener tadi dengan Pak Sekjen ini. Aduh, ngeri Bu, tajam Bu. Terima kasih Pak Hamdi sama Mbak Salwa. Khusus untuk Mbak Salwa, mungkin ini juga jawaban untuk semua. Saya pernah mendengar dan langsung melihat pikiran-pikiran beberapa tokoh dan bahkan juga Ketua Umum Muhammadiyah periode sebelum Pak Haidar, Pak Profesor Din Samsudin. Jika kita ingin mempertahankan konsisten dengan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, ini pertanyaan Mbak Salwa, maka saya kira benar juga pemikiran Prof. Din Samsudin yang meminta agar seluruh kader, anggota simpatisan Muhammadiyah itu harus mempelajari pikiran-pikiran besar Bung Karno sebagai tokoh Muhammadiyah di sana. Maka seluruh warga Muhammadiyah harus mengikuti, mengamalkan dan ikut menerapkan. Meluruskan kembali jalan sejarah. Jangan diputar balikkan. Nah, ini tugas saya kira, tugas kebangsaan bersama. Sebab arah membelokkan itu ada. Arah untuk memutar jarum jam itu kelihatan sekarang. Udah nggak usah jauh-jauh kan. Kita bicara soal negara. Walaupun nanti ada juga dalam kepustakaan juga dalam dialektika antara bagaimana negara dan agama relasi. Nah ini pandangan-pandangan ini yang memang harus dipahami dan belajar apa pikiran-pikiran besar Bung Karno. Karena saya penstudi juga sejarah bagaimana pemikiran-pemikiran besar Bung Karno, Pancasila, dan pemikiran negara, meyakini kalau kita tidak menelusuri ajaran-ajaran itu, maka kita tidak akan tahu hubungan antara bahwa Pancasila itu lahir dari pemikiran-pemikiran nilai-nilai besar Islam di sana. Kalau saya yakin kalau tidak saya jelaskan seperti itu tadi, semua nggak akan paham, seolah-olah Pancasila dengan Islam itu dihadap-hadapkan. Padahal sejarahnya nggak seperti itu. Padahal sejarahnya itu. Maka saya minta Mbak Salwa dan teman-teman ini dipelajari pikiran-pikiran Bung Karno besar. Karena saya yakin nilai-nilai Islam itu ada menjadi latar belakang pikiran-pikiran besar Bung Karno di sana. Dan itu yang harus kita gali, eksplor. Pak Hamdi tentang bagaimana pertentangan hukum positif dan living law. Walaupun makna hukum positif itu termasuk hukum tidak tertulis, itu kita sebut hukum positif. Hukum yang berlaku pada saat sekarang. Hukum positif dengan living law. Hukum kalau di tradisi Mahkamah Konstitusi itu, ini pertarungan dua mazhab yang mungkin nanti seorang hakim belum tentu konsisten dengan mazhab yang dia pegang. Bisa berubah ke arah cara berpikir legalistik, positivistik, atau yang kedua nanti bergeser ke arah living constitution. Satu pendekatan yang sering berhadapan pada positivism, maka cara berpikirnya hanya pada aspek formal, aspek normatif, prosedur, mengabaikan beberapa nilai yang berkembang untuk
melahirkan putusan-putusan yang memiliki keadilan substansial. Nah, ini dua mazhab itu kalau kita amati, kita pelajari dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu banyak itu kita lihat. Oh, hakim ini cenderung di sini. Undang-Undang Cipta Kerja, kalau pandangan saya lebih kepada mazhab formal normatif putusan Mahkamah Konstitusi itu. Saya bicara sebagai anggota Dewan Pembina APHTN. Maka saya melihat kecenderungannya itu pada mazhab positivisme, formalisme. Yang dikejar adalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Yang kurang ini secara formal, kurang ini. Padahal hukum tidak bisa dibaca secara tekstual formal saja. Hukum harus dibaca secara kontekstual. Yang melatar belakangi menjadi background mengapa hukum itu dirumuskan dan dibuat. Kalau hanya kemudian mendekati dari aspek formal, seperti Pak Hamdi katakan tadi, ini perdebatan nanti antara hukum agama, hukum adat, hukum agama, dan hukum negara lainnya. Kalau hanya kacamatanya dari aspek pendekatan formal, ya pasti akan bicaranya normatif. Padahal kalau kita kembali ke dasar ilmu hukumnya, ilmu hukum, itu biasanya di mata kuliah pengantar ilmu hukum itu disebutkan tujuan hukum. Satu, ada kepastian. Yang kedua, kata Belifroa, hukum itu dibuat untuk memberi kemanfaatan. Bentham, ini kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya itu siapa? Ya seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah pada posisi pendirian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk kemanfaatan sebesar-besarnya. Mendatangkan banyak investor. Kalau Bapak Ibu tanya, benar itu banyak investor datang. Saya Dirjen Imigrasi, tahu data-data investor asing yang masuk di sana. Itu dampaknya luar biasa itu di sana. Tetapi hakim sebagian besar itu punya pendirian lebih condong ke, tapi ini kan pendapat anggota Dewan Pembina APHTN. Lebih condong kepada formal legalistik. Padahal memahami hukum tidak bisa tekstual formal saja prosedurnya. Berapa banyak biaya-biaya itu yang harus diambil untuk membuatkan produk. Bagaimana proses kompromi politik. Makanya Prof. Mahfud kan sering ngomong undang-undang itu produk politik kan. Jadi kompromi dari berbagai kepentingan. Jadi kalau mendekati hukum, menggunakan hukum itu hanya dari satu kacamata formal, itu pasti kurang lengkap dan kurang mengena pada aspek substansi. Maka banyak sarjana ahli-ahli hukum mengingatkan kepada kita, lu jangan hanya baca tekstualnya aja, kontekstual, apa yang menjadi background lahirnya itu, apa yang menjadi motivasi, apa muatan yang ada di dalamnya di sana. Karena yang itu belum tentu terbaca secara tekstual dalam redaksi pasal atau ayat. Dilihat sejarah pembahasannya, risalah-risalah dibuka semua. Nah itu di sana. Pertanyaan lagi dari Pak Hamdi, ini bagaimana menyangkut masalah keberadaan hukum agama juga. Saya ingin katakan, ini contoh yang saya alami waktu saya masih menjadi Dirjen Peraturan Perundang-undangan ini Pak Hamdi. Kalau tidak salah 3 tahun yang lalu itu saya pernah ke sini. Datang. Diterima sama Pak Kadif Yankum, kemudian Pak Kadif Yankum itu datang ke saya. Pak, ada anggota DPRD dari Jayapura. Mau konsultasi draft perdanya. Kebetulan kalau Dirjen Peraturan Perundang-undangan itu kan juga membina perda-perda juga. Datang ke saya. Ya sudah, ajak makan malam aja. Sambil makan malam, kenalan, setelah itu menyampaikan dia bawa 2 draft. Apa yang ingin disampaikan? Pak, kami ini ingin agar draft Perda Injil ini ya apa supaya bisa gul ini. Ini katanya begini, gimana menurut Anda? Intinya minta masyarakat.
Selesai di sini, 3-4 bulan kemudian saya diundang di Sulut di Manado. Ada hal yang serupa juga. Ada 2 orang anggota DPRD kabupaten di sana datang menemui saya. Menanyakan lagi soal bagaimana perda Injil lagi dan perda Kristen di sana. Karena mereka menyiapkan draft itu. Apa yang ingin saya katakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik, teman-teman, teruskan kita semua mengejar agar hukum agama itu kita jadikan hukum negara. Selesai negara kita. Nanti yang Hindu akan mengatakan karena Injil ditransformasi menjadi hukum negara, maka atas nama konstitusi, on the behalf of the Constitution of 1945, maka kita minta negara menghormati hukum Hindu supaya juga menjadi hukum negara. Yang Buddha akan menuntut hukum Buddha juga akan menjadi negara. Yang Katolik juga akan menuntut supaya negara memperlakukan equality before the law and government. Selesai, Pak, kita bernegara. Selesai. Itu sebabnya politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan kita pasal 2 yang saya sampaikan di awal tadi, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, itu adalah solusi bernegara, solusi berhukum yang kita semua harus kembali pada kitoh itu. Sebab tidak semua hukum agama seperti Pak Hamdi katakan tadi, itu bisa langsung diterapkan, bahkan bisa menurunkan sakralitas, menurunkan kualitas. Orang itu sudah firman Allah di dalam hukum Islam. Sudah tempatnya yang tertinggi. Pancasila lahir karena nilai-nilai Islami di sana. Kok masih dipaksakan menjadi perda, coba? Perda dibahas oleh ketua DPRD bersama anggota dan bupati. Kedudukan Tuhan dipersamakan dengan penciptanya. Jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ambil nilai-nilai Islaminya, ambil nilai-nilai Hindunya, ambil nilai-nilai universal Budanya, kemudian gunakan Pancasila. Kira-kira kalau kita transformasi menjadi hukum negara ini akan mengoyak spirit nilai-nilai kebangsaan kita, memecah belah kita atau tidak. Nah, ini saya juga jadi heran. Akhirnya sekarang juga perdebatan tentang prinsip-prinsip syariah, ekonomi syariah, juga masih menyisakan perdebatan di sana. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Jangan kita mengumbar nafsu untuk supaya agar hukum agama itu menjadi hukum negara, dipaksakan semua. Tidak semua pas itu di sana. Seperti sesuatu benda, sesuatu zat yang mungkin memang nasnya, tempatnya itu di sana sudah. Jangan kita kemudian membuat sesuatu yang melewati kudratnya. Itu mau dipaksakan begitu, itu kan menurunkan derajat. Kesucian, sakralitas bahasa Pak Hamdi tadi. Di sana. Karena apa? Memaksakan semua hukum agama jadi hukum negara. Padahal hukum negara diputuskan oleh manusia. Sedangkan itu isinya adalah firman-firman Tuhan, firman-firman Allah. Baik dalam kitab suci Injil, baik dalam Al-Quran, dan kitab-kitab agama samawi lainnya. Nah, ini yang memang menjadi tugas berat BPHN. Karena BPHN ini hanya unit utama kepala badan. Kalau sudah berhadapan dengan Sekjen MK, kita minta yang mulia, itu harusnya apa tuh begini-begini. Nah, ternyata pendekatannya formal normatif. Susah kita sudah, nggak bisa. Jadi kembali tadi karena putusan-putusan di lembaga yudikatif
berdasar pada doktrin ius curia novit. Hakim tahu hukumnya dan itu doktrin universal dalam konsep negara hukum, baik eksekutif, legislatif, birokrasi dan semua lembaga harus patuh pada keputusan itu. Nah, susahnya kalau sudah berhadapan dengan lembaganya Prof. Guntur itu kan, kalau kita ngomong enggak bisa itu pendekatan, enggak bisa, ini keyakinan hakim. Hakimlah yang tahu hukumnya. Terakhir, saya menitipkan ke seluruh adik-adik, seluruh segenap sivitas akademika Universitas Mataram. Banggalah kuliah di ormas terbesar dan berkontribusi besar membangun negara ini, mendirikan dari fondasi awal sampai akhir. Berbanggalah itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan jangan cukup bangga, pelajari, pahami seperti nasihat Prof. Din Samsudin. Kami pelajari pikiran-pikiran besar kenegarawanan. Karena itu sebetulnya lahir dari nilai-nilai Islami yang ada melekat pada jiwa hati sanubari para tokoh-tokoh negara dan para alim ulama besar pada saat itu. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Saya kira saya cukupkan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi luar biasa ya kuliah umum kita pada pagi hari sampai siang hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Widodo, Prof. Guntur yang sudah sempat hadir, dan harapan kami adalah untuk bisa hadir nanti insya Allah menghadiri undangan berikutnya pada tahun 2022. Baik, sekali lagi, gimana Ibu? Oh, nggih, sampun. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikian akhir daripada kuliah umum pada pagi sampai dengan siang hari ini. Untuk itu segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Oh iya.